Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, secara umum surah At-Tahrim ayat 6 ini mengajak kita semua orang-orang beriman untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kesempatan yang lain mengatakan begini, ittaqun nara walau bisyiqqit tamrah. Lepaskanlah dirimu dari api neraka, kata Rasulullah, walaupun hanya dengan secuil korma. Jadi dengan secuil korma yang kamu sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu bisa menyelamatkan kamu dari azab api neraka. Di dalam Al-Qur'an banyak digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang azab neraka itu sendiri. Baik itu dengan lafaz azabun azim, dengan azabun alim, dengan azabun syadid, dengan azabun muqim. Ini untuk apa? Supaya manusia termotivasi untuk terus beribadah dan menjauhkan dirinya dari azab api neraka. Bahkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Setiap kamu itu pemimpin, kata Rasulullah, dan akan dimintai pertanggungjawaban apa yang dia pimpinnya. Jadi artinya tangan itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, mata itu dimintai pertanggungjawaban oleh Allah sebanyak maksiat apa yang sudah kamu lakukan. Mulutmu dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, perutmu dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh anggota tubuh yang sudah diberikan oleh Allah itu semua dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara khusus ada dua penafsir yang berbeda sudut pandang tafsirannya. Mereka ada satu kelompok yang tidak membedakan qu anfusakum wa ahlikum nara. Mereka tidak membedakan mana itu anfusakum dan ahlikum, yang jelas semuanya sama. Salah satunya adalah Imam Jalalain. Apa kata beliau? Qu anfusakum wa ahlikum nara. Itu baik kita pribadi, personal, maupun keluarga kita. Ya, ini kalau dikatakan keluarga itu, kalau kita merujuk ke dalam tafsir Al-Baydawi, dalam tafsir Sawi, anakmu dan istrimu. Ya, jadi artinya tidak dibedakan. Imam Jalalain tidak membedakan apakah itu diri kita sendiri, atau anak kita, atau istri kita. Jadi beliau mengatakan alhamlu ila ta'atillah. Jadi kita ini membawa diri kita untuk terus taat kepada Allah. Anak begitu juga, istri begitu juga. Tanggung jawab kita apa? Anak tanggung jawab, istri tanggung jawab. Ibnu Abbas begitu juga di dalam tafsir beliau. Beliau tidak membedakan antara anfusakum wa ahlikum. Beliau menyamakan antara anfusakum dan ahlikum. Apa kata beliau? Bagaimana menjaga diri?
Bagaimana menjaga keluarga? Al-intiha anil ma'asiyah. Tidak usah buat maksiat lagi, kata beliau. Tidak usah buat maksiat lagi. Kalau ingin tidak dimasukkan ke dalam neraka, tinggalkan maksiat, kata Ibnu Abbas. Jangan buat maksiat lagi. Ini dua, komponen yang pertama. Komponen yang kedua, wa fi'lut ta'at. Lakukanlah perintah Allah Subhanahu wa taala yang menjurus kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam As-Sa'di juga sependapat dengan Ibnu Abbas. Apa kata Imam As-Sa'di dalam tafsir beliau? Al-iltizam wal qiyam bi amrillah. Ada dua komponen juga. Komponen yang pertama al-iltizam wal qiyam bi amrillah. Patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di balik perintah Allah Subhanahu wa taala, semuanya kembali kepada hamba itu sendiri. Ketika Allah menyuruh kita salatlah kalian, itu salat itu faedahnya akan kembali kepada kita sendiri, ketenangan jiwa. Bayar zakatlah kalian, di balik membayar zakat itu semua faedahnya kembali kepada orang yang membayar zakat. Didiklah anakmu, di balik perintah itu Allah Subhanahu wa taala itu mengembalikan faedahnya semua kepada orang yang mendidik anaknya. Ini yang pertama, komponen yang pertama di dalam tafsir As-Sa'di. Komponen yang kedua, at-taubah, bertaubatlah kalian, kata Imam As-Sa'di. Kalau tidak ingin dimasukkan ke dalam neraka, makanya kalimat neraka itu, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kenapa tidak ada alif lam di situ? Kenapa tidak an-nara? Kenapa naran? Dijawab oleh Imam At-Tantawi dalam tafsir beliau, li'anna la ahad ya'rifu miqdaraha illallah. Tidak ada yang tahu bagaimana neraka itu. Walaupun digambarkan di dalam Al-Quran azabun alim, azabun syadid, azabun muqim, azabun muhin, tetapi tidak ada orang satupun mengetahui bagaimana alimnya neraka itu bagaimana, syadidnya neraka itu bagaimana, azimnya neraka itu bagaimana. Jadi makanya tidak digunakan alif lam. Jadi Imam Tantawi mengatakan siapkanlah dirimu untuk jauh dari api neraka itu. Itu betruk kedih untuk baru tinggal ke Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam Al-Qur'an itu digambarkan manusia itu teringat kepada dosa-dosanya itu dua tempat. Yang pertama ketika sakratul maut, ya. Makanya perhatikan orang ketika sakratul maut, dia pandangannya sudah kosong, Pak. Dia teringat kepada dosa-dosa yang dia lakukan, amal ibadah yang dia lakukan. Kenapa saya tidak salat? Kenapa tidak puasa? Kenapa buat maksiat? Itu teringat ketika sakratul maut. Yang pertama. Kalla saufa ta'lamun, itulah ketika sakratul maut. Thumma kalla saufa ta'lamun. Yang kedua, dia teringat itu ketika dibangkitkan di padang mahsyar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma idzi yatadzakkarul insanu ma sa'a. Baru dia teringat. Kenapa saya tidak mau bersedekah? Kenapa saya tidak mau meninggalkan maksiat? Kenapa tidak mau salat? Sehingga permintaan mereka ini kepada Allah Subhanahu wa taala, berikanlah kesempatan kami sebentar saja ya Allah, lana saddakanna, kami mau bersedekah. Tidak ada lagi, tidak bisa balik lagi, tidak bisa balik lagi. Inilah yang dikatakan oleh Imam At-Tabari di dalam tafsir beliau, limadza sumiya yaumul qiyamah bi yaumil akhir. Kenapa hari kiamat itu dinamakan dengan hari akhir? Li'anna la yaumun ba'dahu wa la yaumun qablahu. Ketika hari kiamat itu tidak ada hari setelahnya dan tidak ada hari sebelumnya. Itu yang terakhir. La yaumun wa la lailun wa la naharun. Tidak ada malam lagi. Hana tidak pereh malam. Ketika manusia berdiri di situ di dalam surah Al-Ma'arij, diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, khamsina alfasanah. 50.000 tahun kita berdiri di padang mahsyar. Sehingga sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ma atwala hadza?" Panjang sekali masa itu ya Rasulullah. 50.000 tahun kami berdiri ya Rasulullah. Sambil tersenyum Rasulullah mengatakan, tidak untuk orang yang beriman, tidak untuk orang yang patuh kepada Allah, tidak untuk orang yang meninggalkan maksiat, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman, orang yang patuh, kata Rasulullah, kantidhari salawatil mafruḍah, seperti orang menunggu salat 5 waktu. Ini kita sekarang Jumat, untuk taprih asar kan? Taprih asar kan enggak begitu lama. Setelah asar kita menunggu masuk maghrib. Setelah maghrib kita menunggu isya.
Inilah waktu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di padang mahsyar itu, Pak. Kita menunggu untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini komponen yang pertama di dalam tafsir As-Sa'di. Komponen yang kedua, taubat. Bertaubatlah kalian. Kalau kalian buat dosa, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun dosamu, kata Allah, akan aku terima taubat itu. Makanya Allah mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa nabbi ibadi." Kata-kata nabi ibadi di dalam Al-Qur'an Allah membedakan, Pak, antara naba dan khabar. Naba itu makanya kenapa digunakan di dalam amma yatasaalun anin naba'il azim. Naba itu berita. Tetapi nanti ada kesempatan lain al-khabar. Khabar itu juga berita. Bedanya apa? Kalau naba berita yang tidak masuk akal manusia. Ketika di padang mahsyar tidak masuk di akal manusia. Gunung-gunung itu tidak ada lagi, Pak. Kemudian lembah juga tidak ada lagi. Tidak di luar ini manusia, Pak. Makanya Allah mengatakan nabi ibadi, di luar perkiraan manusia. Kalau dosanya besar sekali, kata Allah Subhanahu wa taala, aku terima, aku ampuni taubatnya. Nabi ibadi, berikan kabar gembira kepada hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammad. Sebesar apapun dosanya, secara logika tidak mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah mengatakan nabi ibadi annal ghafurur rahim, saya Maha Pengampun. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Berbeda dengan Imam Al-Qurtubi, ini kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua, beliau membedakan mana itu ku anfusakum, mana itu wa ahlikum. Ku anfusakum apa? Imam Al-Qurtubi dalam tafsir beliau, apa kata beliau? Ku anfusakum bi af'alikum. Jadi kamu menjaga diri dengan apa? Dengan anggota tubuhmu. Jangan lihat maksiat, patuh kepada Allah, jauhkan maksiat. Ini, Pak. Ketika ada jangan makan haram, jangan zalimi orang lain, bi af'alikum. Tetapi ketika beliau mengatakan wa ahlikum, bi tausiyatikum, dengan bertausiah kepada anakmu, istrimu, ajaklah kepada kebaikan. Jadi kalau ku anfusakum itu personal, pribadi kita. Kita salat, kita beribadah. Bagaimana dengan anak dan istri kita? Berikanlah tausiah kepada dia. Berikanlah pelajaran kepada dia. Ini kalau seandainya ada di dalam kitab Al-Muwatta yang dikarang oleh Imam Malik. Ini adalah salah satu kitab yang dihafal oleh Imam Asy-Syafi'i, Pak. Di situ disebutkan, tatkala ada anak-anak saleh itu akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai 3 kali Allah mengatakan udkhulul jannah. Anak-anak ini mereka menolak, fa'abau. Sampai 3 kali. Ketika itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kalian tidak mau masuk ke dalam surga padahal sudah dipersiapkan untuk kalian surga itu akibat amal ibadah kalian? Dijawab oleh anak-anak yang saleh tadi, kami tidak mau ya Allah. Yang membuat kami saleh seperti ini adalah orang tua kami, ayah ibu kami. Yang membuat kami paham agama adalah ayah ibu kami. Yang membuat kami patuh dan taat kepada Engkau ya Allah, ayah ibu kami. Yang sebentar lagi akan Kau masukkan ke dalam neraka ya Allah. Kami tidak ridha. Kami tidak ridha kalau kedua orang tua kami Engkau masukkan ke dalam neraka. Kami tidak mau masuk ke dalam surga sebelum kedua orang tua kami itu Engkau masukkan juga ke dalam surga bersama kami. Tetapi kita kan tidak mau, Pak. Kalau nanti ada anak-anak yang akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka juga protes kepada Allah. Kami tidak mau masuk ke dalam neraka ya Allah. Orang tua kami, ayah ibu kami tidak pernah mengajarkan salat kepada kami, tidak pernah melarang kami, tidak pernah mengajarkan akidah kepada kami, tidak pernah mengajarkan tauhid kepada kami, tidak pernah mengajarkan Al-Quran kepada kami. Jadi kami tidak mau ya Allah, orang tua kami dia masuk begitu saja ke dalam surga, kami tidak mau. Artinya apa? Kami mau orang tua kami Engkau ambil masukkan ke dalam neraka bersama kami, karena kami seperti ini gara-gara kedua orang tua kami. Ini yang tidak kita inginkan, Pak. Jadi makanya Imam Al-Qurtubi, Pak, membedakan mana itu ku anfusakum, mana itu wa ahlikum. Ini juga Imam Sawi dalam tafsir beliau juga sepakat dengan pendapat Imam Al-Qurtubi. Apa kata beliau? Ku anfusakum, yang dimaksudkan dengan ku anfusakum, jagalah dirimu, berbuat baiklah kamu, wajtinabu nawahihi, dan tinggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disuruh oleh Allah, lakukan. Apa yang dilarang, tinggalkan. Makanya hidup itu sebenarnya mudah sekali, Pak. Mudah Daudi memang. Apa yang diuji oleh Allah, puputnya, Pak. Apa yang dilarang, ada puputnya, Pak. Makanya Allah Subhanahu wa taala, ketika kita patuh kepada Allah, apapun diberikan oleh Allah, Pak.
apapun diberikan. Maka dengan syarat apa? Ini seperti dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. Dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam, ati'ullah, patuhlah kepada Allah. Jadi artinya apa? Nabi Nuh alaihissalam mengedepankan kepatuhan, takwa kepada Allah subhanahu wa. Kalau sudah patuh kepada Allah, semua diberikan oleh Allah. Makanya pembangkang Nabi Nuh alaihissalam itu mereka, ini ada di dalam tafsir Al-Qurtubi. Mereka selama 40 tahun habasahumullahul matar, tidak diturunkan hujan oleh Allah subhanahu wa ta'ala selama 40 tahun lamanya. Kemudian apa? 40 tahun lamanya fa'aqamahum nisa'u arhamihim, itu rahim-rahim istri perempuan-perempuan pada masa itu tidak bisa melahirkan, maka mereka tidak punya keturunan selama 40 tahun. Kemudian yang ketiga, fa'ahlakathum mawashihim wa nabatuhum, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan mati semuanya, sehingga mereka menghadap Nabi Nuh alaihissalam, wahai Nuh, fasaru ila Nuhin, mereka menghadap ke Nabi Nuh alaihissalam, wahai Nuh, ada solusi enggak? Bagaimana solusinya? Apa kata Nabi Nuh alaihissalam? Kamu patuh dan taat kepada Allah, kamu patuh dan taat kepada Allah, minta ampunlah kepada Allah, beristighfarlah kepada Allah. Itu saya kuncinya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Jadi makanya wa ahlikum yang dikatakan oleh Imam Sawi dalam tafsir beliau, bit ta'lim wa ta'dib, ajarkan akhlak kepada anakmu, ajarkan ilmu kepada anakmu. Jadi makanya jangan ilmu saja. Kalau ilmu saja nanti lahirlah ilmuwan-ilmuwan yang tidak punya akhlak. Ya. Makanya di dalam kitab Al-Hikam yang dikarang oleh Ibnu Athaillah, apa kata beliau? Ada seorang ulama, dia mengatakan begini, saya belajar akhlak, belajar adab 30 tahun lamanya, katanya. 30 tahun lamanya. Sedangkan saya mencari ilmu cuma 20 tahun lamanya. Maka lahirlah ulama-ulama yang berakhlak, ulama-ulama yang beradab, ulama-ulama yang menghormati orang lain, tawadhu, menghormati pendapat orang lain. Kenapa? Karena akhlak duluan, dia mencari akhlak dulu 30 tahun lamanya. Jangan sampai lahir ulama-ulama yang tidak punya akhlak, ulama-ulama yang tidak punya adab, sehingga tidak menghormati orang lain. Kenapa? Karena yang dia cari cuma ilmu saja, akhlak hana gemidang, hana gedepu-tepu. Yang penting kagekun gaji ni. Makanya Rasulullah SAW mengatakan apa? Kalau ada 3 tipe orang, dia cari ilmu dengan tipe ini, jangan pernah ikuti dia, kata Rasulullah SAW. Ini ada di dalam kitab Sirajul Talibin yang dikarang oleh Minhajul Abidin, Imam Al-Ghazali, sudah disyarah oleh Sirajul Talibin. Yang pertama kata Rasulullah SAW, ada orang yang mencari ilmu, liyatabahau bihil ulama, supaya dia mengatakan hailul ulama, orang lain supaya memuji dia dan mengatakan dia ulama. Maka Rasulullah mengatakan jangan ikuti dia, kata Rasulullah. Yang kedua, liyatamarau bihi sufaha, selalu berdebat dengan orang-orang bodoh saja. Ijak berdebat li, wate kata lu kale minta ilmu untuk berdebat saja. Sudah. 2. Yang ketiga, liyabta'id an wujuhin nas, ilmunya itu membuat dia jauh dari masyarakat. 3 ini kata Rasulullah SAW finnar, akan dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Waquduhan nas wal hijarah. Kenapa kita harus lari dari neraka? Kenapa harus menjauhkan diri dari neraka? Makanya kalau kita lihat itu di padang mahsyar nanti ada atbara wa tawalla, ada orang lari, dia lari di padang mahsyar, lari dia takut dimasukkan ke dalam neraka. Makanya di dalam tafsir Al-Wasit apa kata beliau? Neraka itu akan memanggil orang itu bikalamin fasihin, dengan kalimat yang fasih sekali. Makanya dia itu ketika mendengar ada kelompok akan masuk ke dalam neraka, sami'u laha taghayyudza wa zafira, neraka itu marah sekali dia, wa zafira, dan dia berteriak. Ketika itu dia memanggil orang yang akan masuk ke dalam neraka bikalamin fasihin, dengan kalimat yang fasih. Fasih itu begini, kalau kita naik haji atau umrah itu kan namanya harus sulasi. Bahkan kalau di Timur Tengah itu kita pergi ke spesialis itu bukan sulasi, rubai, namanya itu harus 4. Muhammad binyo harus boh. Kalau enggak mereka nak mau kasih kartu berobat itu nak mau kasih. Jadi makanya malaikat itu lebih dari 4 ini rubai. Dia panggil semuanya Muhammad bin Ahmad bin Ismail bin makai helun lagu. Kapalo kai helun. Makanya dia dikenal semuanya oleh penduduk padang mahsyar itu. Kamu sudah dipanggil, pergi ke sana. Kamu dipanggil, pergi ke sana. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Waquduhan nasu wal hijarah. Isi neraka itu an-nasu wal hijarah, manusia dan batu.
Maka ada yang mengatakan manusia batu itu adalah patung yang disembah oleh manusia ketika di dunia. Ada yang mengatakan batu itu kibrit. Dalam tafsir Ibnu Katsir itu kibrit. Kibrit itu apa? Kibrit itu batu bara. Maka Rasulullah SAW ada hadis yang dikutip oleh Ibnu Katsir dalam tafsir beliau. Apa kata Rasulullah? Walladzi nafsi biyadi. Saya bersumpah demi Allah, kata Rasulullah SAW. Batu yang ada di dalam neraka itu a'zamu, lebih besar dibandingkan gunung-gunung seluruh di dunia ini kalau dikumpulkan, kata Rasulullah SAW. Ya, kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Belum lagi ditambah alaiha malaikatun ghiladun syidad. Di dalam neraka itu, di atas neraka ya, itu ada malaikat yang sifatnya apa? Ghilad syidad. Ghilad ini kalau di dalam tafsir Jalalain, ghilad itu hati, hatinya keruh hati, Pak. Makanya kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau mengutip hadis Rasulullah SAW. Itu malaikat itu sudah dicabut sifat rahmatnya, Pak. Dari pertama sekali diciptakan oleh Allah, dia tidak mengenal rahmat, Pak. Yang dia kenal apa? Kekerasan saja. Maka dia dipanggil dengan malaikat Zabaniyah. Itu orang Arab itu kalau Zabaniyah itu apa? Ya'malu bi arjulin, but gatha, Pak, but ngaki, Pak. Maka dipanggil dengan Zabaniyah. Ini satu. Berarti khilat itu keruh hati, Pak. Tidak bisa dia melihat orang akan dimasukkan ke dalam neraka, cukup bengeh, Pak. Satu. Yang kedua, syidat itu apa kata Imam Jalalain? Abdanuhu, badannya kuat sekali, Pak. Bahkan di dalam tafsir Sawi, lau daraba bil mikma'in, kalau seandainya dia mengambil mikma' itu seperti palu ya, bi mikma'in darbatan wahidah, dia memukul penduduk yang ada di padang mahsyar itu, maka 70.000 orang akan masuk gara-gara pukulannya itu ke dalam neraka, Pak. Begitu kuatnya malaikat ini, ghiladun syidad. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan mendengar seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka marilah kita jaga diri kita, mulai melalui mimbar ini. Khatib mengajak khatib sendiri, Pak. Marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita menjaga diri kita, Pak. Bukan menjaga diri saja, Pak, tapi anak dan keluarga kita yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanathe gedenya sembahyang mentang anu hanai sembahyang, Pak. Hanathe gedenya sembahyang mentang indang hanai sembahyang, Pak. Tapi ajalah mereka. Ketika mereka menolak dakwah kita, itu urusan mereka nanti dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana istri Nabi Nuh alaihissalam, istri Nabi Lut alaihissalam. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi khatib sendiri dan jamaah sekalian. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyil karim sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr
innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب دعوات وقاضي الحاجات. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.